warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Maruf. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah matematika, yaitu pengembangan belajar matematika kelas rendah. Saya dari kelompok 4, terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Fahri Maruf atau saya sendiri. Yang kedua, Olpi Srianesero, dan yang ketiga, Siti Heria. Saya akan menyampaikan materi yang pertama tentang pemecahan masalah matematika. Pengertian pemecahan masalah matematika adalah suatu proses penemuan, suatu respon yang tepat terhadap situasi yang benar-benar unik dan baru bagi pemecah masalah siswa. Adapun ciri-ciri pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah adalah: 1. Siswa dihadapkan pada situasi yang mengharuskan mereka memahami masalah, mengidentifikasi unsur yang diketahui dan yang ditanyakan. Yang kedua, membuat model matematika. Dan yang ketiga, selanjutnya Senjaya mengemukakan beberapa keunggulan pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah, diantaranya: A. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami isi pelajaran. B. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Saya sebagai pemateri kedua yang menjelaskan tentang strategi pendekatan pemecahan masalah matematika. Di sini strateginya ada 10. Yang pertama yaitu beraksi atau bermain peran. Nah, strategi bermain peran melibatkan situasi masalah sebagai dasar permainan. Strategi ini berguna untuk siswa di kelas awal karena permainan mencerminkan kehidupan nyata dan membuat masalah lebih bermakna. Contoh masalah yang relevan sebagai berikut. Ketika Niken berulang tahun pada hari Jumat, dia mendapatkan 3 kartu ucapan pada hari Jumat dan 4 kartu pada hari Sabtu. Berapa banyak kartu yang dia dapat pada hari Jumat dan Sabtu atau pada 2 hari tersebut? Nah, siswa dapat memperagakan peran sesuai cerita di atas. Yang kedua, membuat gambar atau diagram. Strategi menggambar diagram melibatkan situasi masalah dengan membuat sketsa atau diagram. Ini adalah salah satu strategi yang penting dalam pemecahan masalah karena penggunaannya yang luas dalam masalah non-rutin. Yang ketiga, mencari pola. Menggunakan pola adalah dominan dalam pelajaran matematika. Nah, pola dapat memudahkan untuk merumuskan aturan dan memprediksi hasil. Masalah yang pemecahannya dengan mencari pola sering menggunakan pembuatan tabel atau daftar. Yang keempat, membuat tabel. Tabel terdiri atas baris dan kolom yang menunjukkan hubungan variabel dalam sebuah masalah. Seringkali satu kolom atau baris berisi peristiwa yang natural seperti data yang dimasukkan dalam tabel seringkali menunjukkan urutan yang berulang. Dan pemahaman terhadap pemasukan data dapat menjadi awal pemecahan masalah. Yang keempat, menghitung, membuat daftar terorganisir. Sebuah daftar atau kelompok daftar dibuat untuk memelihara
tebakan atau perhitungan yang dipesan dan memastikan semua kemungkinan perhitungan dilibatkan dan tidak ada data yang dimasukkan secara berulang. Yang keenam yaitu menebak dan menguji. Strategi ini hampir selalu tepat untuk masalah yang melibatkan proses coba dan gagal, dan masalah yang melibatkan alasan dalam penentuan jawaban. Strategi ini membantu siswa untuk menyadari kenyataan bahwa tebakan yang bagus dalam matematika mendapat tempat yang harus dihindari. Siswa akan belajar bahwa dalam beberapa masalah tebakan yang harus adalah cara untuk memulai membuat rencana pemecahan masalah karena tidak ada cara yang lain. Siswa akan menemukan bahwa strategi menebak dan mengecek berbeda dari pemikiran dalam pemecahan masalah. Yang ketujuh, bekerja mundur. Terkadang bilangan terakhir yang dari sebuah masalah sudah diketahui, namun bilangan awalnya belum diketahui. Karena strategi yang dilakukan adalah membalik operasi untuk menemukan bilangan awalnya. Siswa perlu memahami operasi balik untuk memecahan masalah dengan strategi bekerja mundur. Yang kedelapan, menggunakan logik. Masalah logik membutuhkan pengadaian jika atau maka. Strategi ini untuk menentukan apa yang diketahui dan memantapkan relasi atau hubungan lain. Penggunaan matriks solusi dapat membantu pemecahan masalah untuk menjaga keputusannya dalam pemecahan masalah logika yang melibatkan kemungkinan dengan peraturan masalah logika yang berupa aturan seringkali membutuhkan diagram. Yang kesembilan, menulis kalimat terbuka. Strategi menulis kalimat matematika terbuka ini melibatkan pemahaman tentang hubungan dan pertanyaan dalam masalah dan menerjemahkannya ke dalam bahasa matematika. Nah, siswa harus memahami konsep dari operasi dan menulis kalimat matematika terbuka jika mereka akan menggunakan strategi itu. Yang ke-10, penyelesaian masalah yang hampir sama. Kebanyakan masalah memiliki struktur yang sama dan pemecahannya melalui cara yang sama. Nah, seringkali bahasa masalah cukup untuk mengingatkan kembali pemecahan suatu masalah dengan sebelum yang mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olpi Sirena Sero, NIM 1923021524. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pemecahan masalah matematika, yang dimana secara garis besar strategi pemecahan masalah mengacu kepada 4 model tahap.
pemecahan masalah yang diusulkan oleh Google Polyas sebagai berikut. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama memahami masalah, yang kedua membuat rencana untuk menyelesaikan masalah, yang ketiga melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah kedua, yang keempat memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu memahami masalah. Yang dimana pada tahap ini kegiatan pemecahan masalah diarahkan untuk membantu siswa menetapkan apa yang diketahui pada masalah dan apa yang ditanyakan. Di mana ini kita membuat siswa untuk memahami masalah tersebut. Contohnya kita memberikan soal matematika. Kita harus memberikan contoh soal matematika. Apakah siswa tersebut sudah memahami belum soal tersebut? Kita arahkan. Apakah soal tersebut sudah dipahami apa belum? Jika belum, kita memberikan contoh yang berikutnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang membuat rencana untuk menyelesaikan masalah, yang dimana pemecahan masalah tidak akan berhasil tanpa perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik dalam perencanaan pemecahan masalah, siswa diarahkan untuk dapat mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Yang dimana ini kita membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Jadi siswa tersebut sudah kita berikan contoh, kita arahkan bagaimana cara menyelesaikan soal matematika tersebut. Yang keempat, melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah kedua. Bukan hanya kita arahkan saja siswa tersebut, tapi kita suruh siswa tersebut untuk mengerti, memahami, dan kita laksanakan. Bagaimana kita jika siswa telah memahami permasalahan dengan baik dan sudah menentukan strategi pemecahannya, langkah selanjutnya adalah melaksanakan penyelesaian soal dengan yang telah direncanakan. Kemampuan siswa memahami substitusi materi dan keterampilan siswa memahami perhitungan-perhitungan matematika akan membantu siswa untuk melaksanakan tahap berikutnya. Melaksanakannya berarti siswa itu kita suruh mengerjakan. Kita membantu siswa terus kita arahkan untuk melaksanakan, mengerjakan soal tersebut. Yang keempat, memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Langkah memeriksa ulang jawaban yang diperoleh merupakan langkah terakhir dari pendekatan pemecahan masalah matematika. Langkah ini penting dilakukan untuk mengecek apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai, mengecek apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak terkontraksi dengan yang ditanyakan. Ada 4 penting yang dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan langkah ini, yaitu mencocokkan hasil yang diperoleh dengan hal yang ditanyakan. Berarti kita harus mencocokkan kembali apakah jawaban siswa itu sudah benar, apakah belum. Yang kedua, mengidentifikasi jawaban yang diperoleh. Kita harus memeriksa ulang jawaban siswa itu sudah benar apa belum dengan yang kita udah jelaskan. Yang ketiga, mengidentifikasi adakah cara lain untuk mendapatkan menyelesaikan masalah. Yang dimana yang ketiga ini kita mengidentifikasikan apakah cara lain untuk mendapatkan menyelesaikan masalah tersebut. Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang keempat, mengidentifikasi adakah jawaban atau hasil lain yang memenuhi. Apakah ada jawaban yang lain atau hasil yang lain yang dapat memenuhi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.